Sosok terpidana kasus Vina yang pakai Tensoplas, orang yang pertama ngaku. Terpidana kasus Vina Cirebon yang disebut AF memakai Tensoplas akhirnya terungkap. Sosok terpidana itu juga jadi orang pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki 8 tahun lalu. Terpidana yang memakai Tensoplas itu terungkap di sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri Cirebon. AF menyebutkan ciri-ciri pelaku pembunuhan Vina dan Eki di mana salah satunya memakai Tensoplas. Rupanya 1 dari 8 terpidana kasus Vina benar menggunakan Tensoplas. Terpidana kasus Vina Cirebon, Eko Ramadhani menceritakan penggerebekan yang dilakukan kepada AF dan teman-temannya. Rupanya pada malam itu Eko melihat langsung ada teman AF yang membawa wanita ke dalam tempat cucian mobil. Eko pun berinisiatif untuk menggerebek karena tak terima wilayahnya dikotori oleh pendatang. Lantas Eko dan temannya pun mengajak Pak RT Pasren, Pak RW dan Babin Kamtipmas untuk mendatangi lokasi pencucian mobil. Pas nyampe, Eko duluan yang ngomong baik-baik, bawa cewek ga? Dia bilang enggak. Akhirnya yang tua-tua yang ngomong, tapi tetap gak ngaku, kata Eko dikutip dari Kompas TV, Kamis, tanggal 12 September tahun 2024. Tak percaya dengan pengakuan AF, warga pun kemudian melakukan penggeledahan ke dalam tempat cucian mobil itu. Pas digeledah ternyata di kamar mandi ada 2 cewek anak pang, jelasnya. Melihat itu, warga pun langsung marah dan melakukan tindakan anarkis. Di situ kami serentak marah, langsung dipecah-pecahin etalase. Pemukulan gak tahu kalau itu, kata Eko lagi. Kemudian kuasa hukum para terpidana, Jutek Bongso menanyakan sosok yang memakai Tensoplas. Saudara saksi saat itu mukanya dipasang Tensoplas ya. Siapa yang pakai Tensoplas? Tanya Jutek Bongso. Rupanya bukan Eko yang memakai Tensoplas, melainkan Jaya. Itu Jaya, kata Eko. Namun saat penggerebekan itu, kata Eko, Jaya tidak ikut. Saat dibawa ke Polres Cirebon Kota, Eko dipertemukan dengan Sudirman dan Jaya. Gak lama kemudian Jaya ngomong, iya Eko ini. Saya sempat ngomong ke Hadi, itu mabok apa? Iya mabok, ya Allah ada aja, kata Eko lagi. Menurut Eko, saat itu teman-temannya juga sudah bau minuman. Jaya juga ternyata orang pertama yang mengakui pembunuhan itu. Baru setelah itu Sudirman. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengatakan salah satu ciri pelaku pembunuhan Vina dan Eki yakni memakai Tensoplas. Menurut Pitra, pada tanggal 31 Agustus tahun 2024 Ibtu Rudiana melakukan penelusuran dan bertemu dengan AF dan Dede. Saat itulah kata Pitra, Rudiana menanyakan apakah ada yang melihat peristiwa kecelakaan. Dede menyampaikan ke Rudiana jika dia melihat adanya aksi kejar-kejaran para terpidana dan korban. Ada aksi lempar batu juga, kata Pitra. Pitra mengatakan Ibtu lantas menanyakan ke AF dan Dede terkait ciri-ciri pelakunya. Ditanya ciri-cirinya bagaimana, ada yang pakai Tensoplas, ujarnya. Pitra menyebut pukul 16 Ibtu Rudiana diberitahu AF jika terduga pelaku sudah berkumpul. Saksi baru akui punya foto Eki Vina kecelakaan 2016, dengar suara keras helm hantam tiang. Muncul lagi saksi lengkap dengan bukti baru kasus Vina Cirebon. Saksi tersebut mengaku memiliki foto saat Eki dan Vina kecelakaan di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Dia bahkan mendengar langsung suara keras dari benturan kepala Eki ke tiang di Jembatan Talun Cirebon. Saksi baru kasus Vina Cirebon bernama Nazrudin, usianya 48 tahun. Nazrudin berasal dari Tangerang Selatan yang menikah dengan wanita Cianjur. Dia mengaku bekerja di bidang sepak bola, pernah juga menjadi pelatih. Tahun 2016 silam, Nazrudin bekerja menambal bola ke sekolah-sekolah. Saya dulu kerja saya keliling kota ke sekolah nambal bola. Akunya saat diwawancara Dedi Mulyadi. Tanggal 27 Agustus tahun 2016 malam, Nazrudin jalan kaki dari arah Sumber Cirebon. Waktu itu saya dari Sumber, kalau ke sekolah ada batas waktunya jam 12 jam 1 udah bubar. Sore saya carinya ke lapangan futsal, waktu itu hujan. Jamnya pokoknya agak malam saya jalan kaki dari Sumber, kata Nazrudin. Sesampainya di Jembatan Talun, Nazrudin takut saat melihat seseorang sedang duduk sendiri. Dia khawatir barang pribadi miliknya seperti handphone Nokia dan uang hasil tambal bola dibegal orang tersebut. Saya sempat berhenti di jembatan itu karena takut, itu udah malam. Agak gelap, sepi, di depan saya takut begal ada orang di depan jadi saya berhenti dulu, katanya. Saat sedang merokok menghindari orang tersebut,
Nazrudin mengaku melihat motor dengan kecepatan cukup kencang melaju zigzag. Saya lihat motor dari arah kota, dari SMP 11, motor itu bolak-belok gitu, lumayan kencang. Satu badan jalan tuh abis sama dia, katanya. Ketika ke arah tengah pembatas jalan Jembatan Talun, menurut Nazrudin motor standing lalu oleng. Ke arah tengah pembatas jalan terbang, diangkat. Mungkin ya, jatuh ban itu dekat ke pembatas akhirnya dia oleng. Saya sempat lihat lampu motor itu kalau stang ini kan, oleng, katanya. Motornya jatuh, lanjut Nazrudin, sedangkan pengendaranya terlempar membentur tiang. Orang itu terlempar, langsung ngebentur tiang. Kalau motor gak, ngebentur bukan badan, atas, helm. Suaranya keras, saya gak bisa bayangin, kata Nazrudin. Nazrudin awalnya mengira motor tersebut tabrakan dengan pengendara lain dari arah berlawanan. Sebelum jatuh ada motor dari arah belakang saya pikir tabrakan sama motor itu tapi itu gak. Dia berhenti sebentar terus ke pinggir, katanya. Nazrudin juga mengaku sempat mengabadikan kecelakaan di Jembatan Talun tahun 2016 menggunakan kamera handphone Nokia. Saya mau nyamperin tapi masih ragu. Saya foto tuh semua, orang tiga itu, sama korban itu, kata Nazrudin. Ia meyakini bahwa foto Eki dan Vina kecelakaan di Jembatan Talun 2016 masih tersimpan di handphone. Insya Allah ada di HP. HP-nya udah mati tapi saya usahakan. Nokia, HP-nya ada, kata Nazrudin. Teman Eki akan bawa kejutan ke sidang PK6 terpidana kasus Vina. Pemilik helm di kasus Vina Cirebon, Franciscus Marbun akan membawa kejutan di sidang peninjauan kembali, PK. 6 terpidana. Franz rupanya akan membawa helm ke ruang sidang saat menjadi saksi di PK6 terpidana kasus Vina. Helm itu akan dibawa oleh Franciscus untuk membuktikan seberapa parah kerusakan yang terlihat pada helm miliknya itu. Sebab saat kasus Vina Cirebon itu terjadi, Eki diketahui sedang memakai helm dan sepatu milik Franz. Sebagai pemilik, Franz yakin betul kalau helmnya yang dipakai Eki itu mengalami rusak parah. Sementara pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni selalu mengatakan kalau helm itu tidak rusak sama sekali. Setelah 8 tahun, Franz pun kini meminta helmnya yang dipakai Eki saat itu diganti oleh pihak Rudiana selaku ayahnya. Soal helm menurut saya di kasus ini ada satu oknum yang diuntungkan, makanya minta ganti, kata Franz dikutip dari YouTube Vario Channel, Sabtu, tanggal 7 September tahun 2024. Menurut Franz, ia awalnya ikhlas dan tidak mau mempermasalahkan soal helmnya yang rusak. Tadinya sudah ikhlas, kalau sekarang enggak, kata dia lagi. Franz juga mengatakan, helm miliknya sudah dijadikan barang bukti di tahun 2016. Mudah-mudahan masih ada di Polda, jadi barang bukti, kan masih ada 3 DPO, kata Franz. Sementara untuk sepatu miliknya yang dipinjam Eki, sudah dikubur bersama dengan almarhum. Sepatu dikubur katanya, jadi BB sih, cuma katanya udah dikubur, ujarnya lagi. Kemudian menurut Franz, Dedi Mulyadi mengaku akan membelikan helm baru untuk diperlihatkan di sidang PK6 terpidana. Helm sih kemarin Kang Dedi katanya dibeliin yang baru biar liatin pecahnya di bagian mana, jadi beli baru dengan warna dan jenis yang sama, tuturnya. Menurut Franz, 7 tahun lalu dirinya membeli helm itu dengan harga Rp530.000. Dulu beli sekitar Rp530.000, sekarang Rp2,5 juta, kata dia. Sementara itu, Pitra Romadoni mengaku pasrah kliennya tidak mendapat perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Padahal para terpidana diberikan perlindungan oleh LPSK. Enggak kecewa, kita meminta perlindungan kepada Allah SWT, kata Pitra dikutip dari YouTube Happy News, Sabtu. Menurut Pitra, dirinya juga bahkan melarang Ibtu Rudiana untuk mengajukan perlindungan ke LPSK. Karena apa yang harus dilindungi, emang dia diancam gitu, emang dia merasa nyawanya terancam keselamatannya, kata Pitra lagi. Apalagi menurut dia, Ibtu Rudiana merupakan seorang polisi yang seharusnya bisa menjaga diri sendiri bahkan masyarakat. Terus ngapain kita minta perlindungan? Kita hanya minta perlindungan kepada Tuhan, Allah SWT. Itu yang benar. Kalau minta perlindungan kepada manusia itu enggak benar itu dipertanyakan keimanannya, tandas Pitra.